Shalom teman-teman, saudara-saudari yang saya kasih. Kembali lagi berjumpa bersama saya Pendeta Muda Rengga Putra di dalam acara Cornerstone Connection. Dan sahabat, hari ini judul kita adalah Siapakah Yesus Itu? Dan pada saat ini kita berjumpa dengan teman-teman. Ada 3 orang teman kita di saat ini bersama-sama dengan kita, dan kita akan kenalan terlebih dahulu. Kita persilakan untuk yang pertama. Shalom teman-teman, nama saya Emmanuel Ricci Suwardani, biasa dipanggil Ricci. Saya dari Pendidikan Advent Semarang, kelas 11 IPA. Oke, kelas 11 IPA, Ricci. Selanjutnya. Shalom, perkenalkan nama saya Novel Putra Kristianto dari Pendidikan Advent Semarang, kelas 12 IPS. Kelas 12 IPS, Noval ya. Siap. Dan satu lagi. Shalom teman-teman, nama saya Raja Ulwan Natanael Simanjuntak, biasa dipanggil Nael. Saya bersekolah di Sekolah Advent Mataram, masih duduk di bangku kelas 11 IPA. Oke, Nael ya. Nael kelas 11. Oke, terima kasih kita boleh sama-sama di tempat ini. Dan sebelum kita memulai pelajaran kita pada saat ini, ada baiknya kita akan berdoa. Doa akan dipimpin oleh Saudara Noval. Kami persilahkan. Oke, mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih berkat-Mu begitu luar biasa pada hari ini, sehingga pada hari ini kami boleh berkumpul untuk berdiskusi bersama tentang pelajaran Cornerstone kami para sahabat ini ya Bapak. Kau berkati kami dengan Roh Kudus Tuhan, hikmat yang ada pada Tuhan, supaya kami boleh mempelajari pelajaran ini dengan baik. Ampuni dosa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, amin. Baik, terima kasih Noval untuk doa bukanya. Dan pada saat ini teman-teman, ayat inti kita terdapat di dalam dan berbicara mengenai siapakah Yesus itu. Oke, kalau menurut kalian tahu Yesus atau kenal Yesus? Tahu Yesus, tapi nggak kenal. Kenal. Jadi tahu atau kenal? Tahu dan kenal. Oh, tahu dan kenal. Kalau Nael? Ya, tahu dan kenal. Tahu dan kenal. Oke, Noval? Tahu dan kenal. Tahu dan kenal ya. Berarti kalau tahu dan kenal berarti tidak hanya sekilas. Kalau orang tahu itu hanya sekilas, tetapi kalau kenal lebih dari sekilas. Tahu dan mengetahui. Ya, tidak hanya sekedar tahu tapi mengetahui siapakah Yesus itu. Kalau menurut Ricci, Yesus itu siapa bagimu? Kalau menurut saya, dari apa yang saya pelajari dari kecil, apa yang saya dengarkan, yang telah dididik oleh orang tua seperti apa, dan saya membaca sendiri di Alkitab, yang dapat saya pahami adalah bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang turun ke bumi untuk menjadi manusia dan untuk menebus dosa manusia dan menjadi juru selamat. Dia juga yang selama ini mendengarkan doa-doa kita dan mengabulkan doa-doa kita. Oke, berarti bisa dibilang bahwa Yesus itu adalah penyelamat ya, dan dia adalah yang mengabulkan doa. Dia adalah jembatan antara Ricci dan Tuhan. Oke. Terima kasih. Kalau Noval, menurut Noval siapakah Yesus di dalam hidupmu? Kalau menurut saya, Yesus itu adalah Tuhan, betul, dan juga salah satu dari oknum kealahan, di mana ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yesus berperan sebagai anak di situ. Fungsinya atau perannya adalah sebagai pembawa misi rencana keselamatan bagi umat manusia. Itu sih yang saya tahu tentang Yesus. Pembawa misi keselamatan bagi umat manusia dan juga oknum kealahan. Luar biasa ini. Ada 2 ya, ada 2 tipe. Kemudian Ricci tadi juga sudah sampaikan dua hal mengenai Yesus. Sekarang Nael. Kalau menurut kamu Nael, siapakah Yesus itu Nael? Yesus itu ya sama seperti mereka berdua katakan, Yesus itu adalah Tuhan untuk kita semua, dan bukan hanya juga sebagai juru selamat kita, tapi Tuhan Yesus itu sebagai Mesias untuk kita, untuk mengabarkan keselamatan bagi kita, mengajarkan mana hal yang baik dan yang jahat, dan ya, menguatkan kita semua.
Oke, terima kasih. Yesus adalah Tuhan dan Mesias ya. Mesias. Mantap. Jadi ini masuk ke dalam pelajaran kita. Di dalam cornerstone kita pada saat ini berbicara mengenai Yesus, dan intinya adalah tertulis dalam buku Yohanes pasal yang ke-7, di mana kitab Yohanes itu berbicara mengenai bagaimana Yesus hidup, sebab penulis Yohanes adalah muridnya sendiri, yaitu Yohanes Kekasih. Jadi dia mau bersaksi bagaimana pelayanan Yesus itu. Nah, pada saat itu di pasal yang ke-7 di dalam kitab Yohanes, di sana ada beberapa orang yang tidak percaya siapa Yesus. Nah, tadi Nail katakan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Ya, bahwa orang Yahudi itu percaya nanti akan datang seorang Mesias yang akan menyelamatkan orang Israel. Kita tahu bahwa orang Israel itu sering dijajah sama bangsa-bangsa lain yang tertulis dalam Alkitab. Yang menjajah adalah Mesir, ya kan? Kemudian ada Babilonia. Ya, ada siapa lagi? Babilonia ada Medo Persia, ada juga Yunani, dan di zaman Yesus pada saat itu adalah orang Romawi. Nah, inilah akhirnya orang-orang Yahudi percaya bahwa nanti akan ada Mesias yang akan menyelamatkan mereka. Nah, di sana ada ciri-ciri khusus seorang Mesias. Seorang Mesias itu adalah mereka yang akan menyelamatkan umat Israel dari perbudakan. Iya kan? Ya. Nah, tetapi di dalam pelajaran kita di pasal yang ke-7 di sana dikatakan bahwa Mesias, Yesus adalah Mesias. Mereka tidak percaya. Kira-kira kenapa orang-orang Yahudi ini tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan? Kalau menurut Noval dulu. Iya, bagaimana Noval? Kalau menurut saya, kenapa mereka tidak percaya kalau Yesus adalah Mesias? Karena simpel, karena mereka belum tahu dan kenal Yesus. Simple ya. Jadi dia belum tahu dan kenal siapa Yesus ya. Iya, Itu saja? itu saja. Oh, itu saja. Kalau Nail, gimana Nail? Ya, kurang lebih sama seperti apa yang saudara Noval katakan, karena memang orang-orang Yahudi tidak kenal pada siapa sih Tuhan Yesus itu, siapa sih orang ini gitu. Terus karena mereka juga masih belum tahu sih bahwa Yesus ini adalah Mesias yang tinggal di kota Bethlehem dan juga keturunan dari Daud. Oke. Kalau dari Ricci, bagaimana Ricci? Hampir sama sih seperti apa yang dikatakan Bang Noval dan juga Nael. Dari sudut pandang orang Yahudi, mereka mengira bahwa Tuhan itu ya hanya orang biasa yang menyatakan bahwa dirinya adalah juru selamat. Tapi mereka tidak mengetahui bahwa latar belakangnya Tuhan Yesus ini, seperti yang dikatakan Nael tadi, bahwa dia berasal dari keturunan Daud dan dia lahir di kota Bethlehem. Dimana kita tahu bahwa seorang Mesias itu nantinya akan lahir di kota Bethlehem, dan juga dia adalah seorang keturunan dari Raja Daud. Oke, berarti kriteria yang dimaksudkan itu adalah lahir di Bethlehem dan dia adalah keturunan daripada Raja Daud. Iya, karena spesifikasi mengatakan bahwa Mesias ini adalah seorang raja, ya kan? Ya. Seseorang bisa menjadi seorang raja bila mana memiliki bukan pengikut. Apa ya? Orang tuanya adalah Raja juga. Nah, tetapi Yesus ini adalah anak tukang kayu. Kok bisa dia jadi raja? Kan nggak mungkin. Nah, itulah siapa orang-orang Yahudi, kemudian orang-orang Farisi juga tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias itu. Karena Mesias itu ya seorang raja yang akan menyelamatkan, tetapi Yesus malah menjadi anak tukang kayu dan lahirnya saja di kandang domba. Dan mereka tidak menggali lebih dalam mengenai firman Tuhan. Iya, siapa itu Yesus?
Seperti itu. Bahwa di sana dikatakan di pasal yang ke-7 juga bahwa Yesus menyatakan dirinya, aku datang ke dunia ini oleh karena saya adalah utusan daripada Tuhan. Tetapi mereka tidak begitu percaya dengan hal itu. Iya, samalah dimanapun itu. Kita tidak bisa menyatakan, contoh ini, tiba-tiba Richie jadi presiden. Ya kita harus lihat apa? Latar belakangnya. Richie ini siapa? Kok bisa jadi presiden? Kan nggak bisa. Ya kan? Harus dilihat dulu dari mana. Dan berbeda dengan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan, Mesias itu sudah dinubuatkan dan digenapi dari Yesus. Mungkin ada pertanyaan dari kalian? Dari Noval, dari Nail, ada pertanyaan? Tidak ada sih. Tidak ada pertanyaan dari Richie? Tidak ada. Noval, ada pertanyaan? Tidak ada sejauh ini. Tidak ada ya. Kemudian? Proses jujur tidak ada. Oke, tidak ada. Karena kalian tidak ada yang bertanya, saya yang bertanya. Ya. Ya, pertanyaannya adalah ketika orang Yahudi ya kan tahu Yesus, pada saat itu dia merasa bahwa Yesus itu sepertinya menyatakan bahwa dirinya adalah Mesias. Kenapa orang Yahudi tidak melakukan pendekatan, tidak istilahnya mau datang dulu, bersahabat dulu, siapa sih kamu, siapakah ini? Kenapa mereka langsung seperti buat pembatas, buat dinding pemisah antara Yesus dan dirinya? Begitu pertanyaannya. Jadi kenapa mereka itu enggak berteman, tetapi malah buat gap? Iya, buat penghalang hubungan dengan Yesus. Kira-kira kenapa? Richie, kenapa Richie? Mungkin mengapa orang Yahudi tidak mencoba untuk mengenal Yesus lebih dekat itu mungkin karena mereka mendapatkan first impression yang buruk, Pak. Jadi mereka mendengar sebelum ini kan Tuhan telah menyatakan tentang firman Tuhan, sudah membuat mukjizat. Nah, mungkin selama Tuhan membuat mukjizat ini atau berkhotbah, mereka mengira bahwa apa yang disampaikan Tuhan ini berbeda dan tidak sejalan dengan apa yang hukum Taurat ajarkan, dan sehingga terjadi kesalahpahaman, sehingga membuat mereka membuat jarak antara Tuhan Yesus dengan orang-orang Yahudi. Oh, jadi jawaban Richie adalah seperti itu. Lalu, Nail, kalau jawabanmu bagaimana? Kenapa kenapa orang Yahudi itu buat gap terhadap Yesus? Mungkin orang-orang Yahudi ini takut kali ya kepada Tuhan Yesus dengan ajaran Tuhan Yesus yang benar ini, karena sebelumnya orang Yahudi ini juga ada ajarannya sendiri di Tauratnya sendiri. Mereka takut kalau dengan ajaran Tuhan Yesus ini mereka pelajari, lalu mereka beritakan pada orang-orang, takut mereka itu adalah berita yang sesat seperti itu. Oh, mereka tidak mau ketika mereka mau dekat-dekat dengan Yesus nanti dibilang sebagai orang yang sesat karena Yesus mengajarkan sesuatu yang berbeda dengan mereka. Oke, itu ya, ada gapnya di situ ya. Kalau Noval? Mungkin kenapa orang Yahudi itu mereka tidak mau melakukan pendekatan terlebih dahulu sama Yesus, karena menurut saya timbul iri hati di antara mereka. Ini siapa nih Yesus yang nggak pernah belajar tapi kok tiba-tiba bisa menjelaskan hukum Taurat sebegitu baiknya. Jadi mereka iri hati. Saya ini udah belajar ala Taurat, mungkin saya keturunan orang Lewi, mungkin saya belajar itu dari kecil, tapi kenapa ilmu Yesus ini bisa lebih besar dari yang pengalamannya sebesar saya gitu. Jadi karena ada kedengkian ya, ada iri ya. Karena Yesus yang tidak sekolah ya bisa memiliki ilmu Alkitab seperti mereka, bahkan lebih dari mereka. Ya. Terkadang kita manusia juga seperti itu kan. Ketika kita sudah sekolah tinggi-tinggi sampai S3 contohnya, kemudian ada orang yang tidak pernah sekolah, bahkan tidak lulus SD, tapi memberikan ajaran yang bisa dikatakan mumpuni ajarannya, sama seperti saya yang S3. Jadinya ada gap di sana ya. Jadi bisa dikatakan gara-gara hal-hal seperti inilah yang mungkin mereka itu sudah tutup mata terhadap Yesus. Wah,
luar biasa jawaban dari teman-teman. Satu hal lagi untuk menutup perjumpaan kita. Pertanyaannya adalah, apakah kalian masih mengenal Yesus sampai sekarang, dan buktinya apa? Bukti kehidupan kalian bahwa kalian itu kenal dengan Yesus. Richie. Bagi saya sih, saya sampai sekarang masih mengenal dan masih dekat dengan Tuhan Yesus. Karena di dalam kehidupan saya mengawali dengan doa, dengan berkomunikasi dengan Tuhan, dan juga menutupnya dengan berkomunikasi dengan Tuhan. Saya melakukan aktivitas-aktivitas demi nama Dia dan hanya untuk memuliakan namanya. Saya melakukan apa yang Dia suruh pada kita, dan semuanya itu kiranya menjadi pujian dan harum bagi nama Tuhan. Amin. Terima kasih. Jadi ada hubungan yang terus berkelanjutan ya dengan Tuhan ya. Baik itu ketika mengawali aktivitas, menutup aktivitas, selalu berdoa dengan Tuhan. Itu adalah bukti bahwa Richie masih mengenal Yesus. Kalau Nail? Ya, kalau saya ya masih tentu saja masih mengenal Tuhan Yesus dengan baik, ya dengan bukti atau dengan caranya mengasihi Dia dengan cara menuruti segala perintahnya, selalu beribadah kepadanya, selalu memuji namanya, dan juga selalu berserah kepada Dia. Oke. Beribadah dan berserah kepada Tuhan itu adalah bukti bahwa Nael masih kenal Yesus ya. Kenal Yesus ya. Kalau Noval, bagaimana Noval masih mengenal Yesus dan apa tindakan Noval bahwa Noval itu kenal siapa Yesus? Kalau bisa dibilang ya masih mengenal sama Yesus, tapi mungkin yang saya kenal dari Yesus mungkin cuma segelintir gitu. Yang saya coba tiap hari lakukan adalah mengenal Yesus lebih banyak lagi melalui baca firman-Nya, terus berkomunikasi melalui berdoa seperti yang dikatakan Richie, terus beribadah seperti yang dikatakan Nael, itu sih. Oke, ya. Jadi sepertinya kita itu masih kurang ya berhubungan dengan Tuhan, makanya terus menerus belajar firman Tuhan, mencari apa yang mau oleh Tuhan kita ya, Tuhan Yesus. Dan pastinya ketika kita mengenal Yesus, kita menghidupkan karakter daripada Yesus itu. Ketika Yesus rendah hati, kita menjadi anak-anak yang rendah hati. Ketika Yesus mau mengampuni, kita menjadi anak-anak yang mau mengampuni. Ketika Yesus mau apa? Mau melayani, kita juga mau melayani. Jadi apa yang ada di dalam sifat-sifat ketuhanan itu, Tuhan Yesus kita, baiklah kita yang mau mengenal dan tidak hanya tahu ya, tapi mengenal, kita praktekkan kehidupan Yesus. Itulah yang boleh menjadi pelajaran kita pada saat ini, dan kita akan tutup dengan doa. Doa akan dibawakan oleh Saudara Richie. Baiklah, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan, terima kasih atas pemberkatan dan penyertaan-Mu sehingga kami telah mendengarkan pelajaran Cornerstone pada hari ini. Kiranya Engkau berkati sertai kami, berikanlah Roh Kudus-Mu agar apa yang kami dengarkan dapat menjadi apa yang kami lakukan dalam aktivitas dan kehidupan kami sehari-harinya. Kami mengetahui bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, bahwa Engkau-lah satu-satunya yang dapat kami andalkan, dan bahwa Engkau-lah yang akan menyertai kami hingga pada akhir zaman. Ya Tuhan, terima kasih atas pengetahuan dan pernyataan-Mu. Doa ini saya alaskan dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Baik, terima kasih teman-teman untuk waktu dan kesempatannya. Kiranya ini boleh menjadi berkat. Terima kasih sudah menyaksikan kami semua. Sampai berjumpa di acara Cornerstone Connection berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Dadah.